Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kalau lewat jalan utama menuju ke kota Banyuwangi pasti pernah ya lewat jembatan Tambong. Nah, disadari atau tidak, di sebelah barat jalan saat melalui jembatan ini ada Tugu Gapura. Dan juga di situ dulu sempat ada patung macan berwarna putih. Lokasi ini diyakini sebagai Keraton Macan Putih peninggalan Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan itu sendiri adalah kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Banyuwangi. Dalam pupuh-pupuh terakhir sekitar pupuh 13 dan 14, Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah taklukan atau bawahan dari Majapahit termasuk wilayah timur Pulau Jawa dan Bali, salah satunya adalah Kerajaan Blambangan. Berikutnya, karena berbagai faktor, Kerajaan Blambangan mengalami kemunduran dan runtuh di abad ke-18. Salah satunya karena pengaruh VOC yang ingin memperluas kekuasaannya di Jawa, hingga adanya Perang Puputan Bayu menjadi perang besar yang melemahkan Blambangan secara drastis hingga akhirnya runtuh. Kini oleh masyarakat Banyuwangi, nama Blambangan diabadikan menjadi beberapa nama tempat ya, seperti nama taman, rumah sakit, nama desa, nama museum, nama hotel, nama pura, nama radio, judul lagu, bahkan sampai nama kereta api. Meskipun tinggal nama, kira-kira ada nggak teman-teman yang penasaran ya, lokasi pusat pemerintahannya itu di mana sih? Atau keraton Blambangan ya, keraton kerajaannya itu ada di mana ya? Dan apakah kira-kira masih ada sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Blambangan yang bisa kita amati langsung dengan mata telanjang? Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh juga di internet ya, menyebutkan bahwasanya ibu kota dari kerajaan Blambangan ini sempat berpindah tempat ya, mulai dari periode 1478 sampai 1489 itu ada di Jember. Berikutnya 1489 sampai 1501 di Lumajang. 1501, 1531 di Kedawung di Jember ya. Berikutnya 1665 sampai 1691 itu di Macan Putih, Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Setelah tahun 1691 ya itu di Muncar, lalu di Lateng, dan terakhir di Kota Banyuwangi saat ini. Nah, dari tempat-tempat itu menarik sekali karena di situ ada Macan Putih dan juga di Muncar. Maka dari itu pada kesempatan kali teman-teman saya ingin mencari secara langsung, ingin mengeksplor kira-kira di Macan Putih itu masih ada apa tidak ya bekas-bekas peninggalan dari Keraton Macan Putih ataupun ibu kota dari Kerajaan Blambangan kala itu. Bagi yang penasaran dan ingin tahu, silakan bisa ikuti perjalanan saya kali ini. Semoga nanti bisa menambah sedikit wawasan terkait peninggalan Kerajaan Blambangan. Ya teman-teman, kita sudah sampai di tembok timur Keraton Prabu Tawangalun ya. Ini bangunan modern, diyakini oleh warga setempat atau masyarakat sekitar di daerah sinilah dulu ada petilasan keraton. Apakah kira-kira ada bekas-bekas reruntuhan dari Keraton Macan Putih atau Keraton Prabu Tawangalun? Baik teman-teman, penelusuran kita lanjutkan jalan kaki karena tadi medannya nggak bisa dilewati sepeda. Sebenarnya bisa, cuma karena musim hujan jadinya agak sulit. Penelusuran kita lanjut ke sisi pinggir dari area persawahan ya. Kita temukan ini ada beberapa batu bata di pinggir sawah. Ini memang masuk perkebunan ya, ini agak kebun. Terus ini memang tanahnya agak sedikit tinggi. Nah, di sini ada pecahan-pecahan batu bata yang ukurannya itu nggak umum ya, gede. Coba kita kumpulkan beberapa pecahan dan ini sangat gede sekali. Aduh, segini ukurannya. Tebalannya itu lebih dari ketebalan bata umumnya ya. Ini berapa senti? Nggak bawa penggaris ya? Tadi nggak bawa penggaris. Setidaknya segini ya untuk ketebalannya. Untuk panjang batanya karena ini sudah pecah kita nggak tahu ini berapa senti panjangnya. Ini sudah terbelah batanya ya. Berikutnya teman-teman, di sini juga ada lagi bata yang sama besarnya, digunakan oleh warga untuk penutup aliran air ya. Ini juga gede.
Ini tadi masih kita berada di sisi timur selatan dari pagar Keraton Timur, Keraton Prabu Tawangalun ya. Kita coba telusur ke sini sedikit aja. Apakah kita akan menemukan bukti-bukti lain? Seharusnya kalau di sini itu dulu adalah bekas keraton, maka setidaknya akan banyak pecahan-pecahan bata atau mungkin pondasi yang setidaknya tersisa. Kalaupun dulu mungkin ada aktivitas kayak bencana alam ataupun apa, bisa jadi ini terkubur ya dari bencana alam. Karena ini memang jalur lahar ya, kalau dari geografisnya ini dari Gunung Raung. Nah, kita lihat ke tengah sini, ini ada beberapa pecahan lagi ya. Nah, ini juga lumayan besar. Masuk ke dalam, di sini banyak sekali pecahan-pecahan bata. Ini ya, ini pecahan-pecahan bata lumayan banyak di sini. Apakah di sini merupakan tembok ataukah bekas bangunan atau gimana? Yaitu harus diteliti lebih lanjut ya. Dari sini sudah juga kelihatan di situ ada beberapa pecahan batu bata ya di sekitar area ini pokoknya teman-teman. Nah, ini memang ada area sedikit lapang gini ya. Coba kita mau lihat ke situ, apa kira-kira ada beberapa bukti fisik lainnya yang bisa teramati oleh mata, ataupun setidaknya membuktikan kalau memang di wilayah Keraton Prabu Tawangalun di sini memang dulunya benar-benar ada keraton. Oh, ini juga ada teman-teman, batu bata yang gede sekali. Kalau zaman modern sepertinya nggak ada kayak gini ya. Jadi kalau sejarahnya saya kurang begitu paham teman-teman. Untuk kerajaan Blambangan nanti bisa dibaca literaturnya ya. Kalau saya itu kemarin baca-baca itu agak sedikit kurang literatur. Nah, untuk keratonnya itu ada yang bilang di daerah Muncar, ada juga di sini. Tapi apakah dulu keraton ini pernah berpindah atau gimana, itu yang kami belum tahu juga, karena memang literasinya tidak banyak. Kalaupun memang di sini adalah bekas keraton, kita harus membuktikan dulu kira-kira secara fisik temuan harusnya ada temuan-temuan batu bata. Tapi setidaknya tadi ada beberapa batu bata yang sudah kita temukan secara fisik, kelihatan ya di permukaan. Itu berarti setidaknya menguatkan dugaan saya kalau memang dulu di sini memang benar ada sejenis bangunan ataupun pagar ataupun keraton. Sebenarnya tadi sudah kita temui beberapa yang sudah kami temukan secara fisik yang bisa kita lihat, yaitu pecahan batu bata. Namun kami masih belum puas, jadi kita bergeser ya sekitar 1,6 kilo dari lokasi kita saat ini. Kita akan menuju ke ujung barat dari Keraton Macan Putih ini. Berdasarkan informasi dari warga, ada struktur bata kuno yang tersebar di area persawahan. Lokasinya ada di sebelah utara Balai Desa Macan Putih. Nah, untuk menjawab rasa penasaran saya, kita akan coba langsung menuju ke lokasi. Baik teman-teman, penelusuran kita lanjutkan ke sisi barat ya, barat sisi utara. Ini depan kita adalah Balai Desa Macan Putih. Ini jalannya. Menurut informasi dari warga, di sekitar sisi utara dari balai desa, tepatnya di situ, itu ada bekas-bekas bata juga, bata zaman kuno gitu. Kita akan coba lihat untuk membuktikan kalau memang dulu di sini merupakan bekas dari Keraton Prabu Tawangalun atau Keraton Macan Putih. Baik, karena tadi jalannya tidak memungkinkan untuk dilewati sepeda motor, jadi ini saya lanjutkan jalan kaki kembali. Jadi kembali lagi teman-teman, tujuan saya bikin video ini adalah untuk membuktikan secara fisik terkait bukti peninggalan dari Keraton Prabu Tawangalun yang ada di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Kalaupun dulu di sini adalah keraton, maka dugaan saya seharusnya di daerah sini setidaknya ditemukan bukti seperti bangunan-bangunan zaman dulu ya. Kalaupun nggak ada bangunan, setidaknya ada bekas-bekas pondasi bangunan begitu. Baik, tadi informasinya berada di sebelah sisi dari sungai. Ini kita sudah sampai di tepi sungai. Infonya ada di sebelah sini. Nah, ini teman-teman, kita sudah setidaknya ini dugaan awal adanya bongkahan-bongkahan batu bata yang bisa kita amati secara fisik ada di lereng tepi sawah. Nah, ini ada
bata yang ukurannya lumayan besar. Nah, ini ada satu yang kelihatan di sini. Kita akan melihat di sebelah sini ada juga ya, ini ya. Ini ada juga. Sampai ke sana masih banyak, teman-teman. Jadi ada pecahan-pecahan batu bata gitu yang terlihat secara fisik, membuktikan kalau di sini dulu ada bekas semacam bangunan ataupun pagar. Sekarang saya ada di sisi barat dari Keraton Macan Putih atau Keraton Prabu Tawangalun, di sisi sebelah barat. Tadi saya juga lihat, oh ini ya, ini batu bata yang luar yang masih bisa dikatakan lengkap ya. Ukurannya sebesar ini mungkin ada 30 cm, lebarnya lebih dari 20 cm ya. Berikutnya teman-teman, karena saya masih sedikit penasaran di area ini karena banyak sekali pecahan batu bata yang terlihat. Ini di samping kanan saya, ini banyak sekali batu bata yang terlihat di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Banyak sekali bongkahan-bongkahan batu bata yang itu ukurannya juga bukan ukuran batu bata zaman modern. Nah, seperti ini juga ya. Ini ada beberapa bongkahan batu bata juga yang ukurannya segede ini, dan ini berat sekali teman-teman. Itu juga ada. Jadi sepanjang area ini banyak sekali bongkahan bata. Kalau dilihat dari fisiknya, tanahnya juga agak sedikit menggunduk. Sebentar, ini ada hal yang menarik yang saya temukan di sisi timur kanal ini ya. Jadi tadi ada saluran air ke arah timur. Ini saya menemukan adanya struktur batu bata yang setidaknya masih cukup lengkap teman-teman. Wah, luar biasa. Ini jadi gundukan ini sampai ke sana, ternyata di bawahnya ini ada struktur batu bata kuno. Ini ya, kelihatan sangat jelas sekali. Ini teman-teman, kelihatan ya. Mulai dari sini ini tersingkap sebelah sisi baratnya sampai ke sini, ke situ. Nah, ini struktur batu bata yang masih tertata, yang bisa kita amati secara fisik. Begitu. Sampai ke situ. Jadi kalau bisa dibilang sekarang ini saya berdiri di atas batu bata yang tersusun itu. Apakah ini bekas dari benteng ataukah ini bekas dari bangunan pagar? Nah, itu yang perlu nanti diteliti lebih lanjut oleh teman-teman atau pihak yang berwenang ya. Nih, seluruh ini yang di bawah saya ini adalah struktur batu bata yang tadi itu. Jadi masih terus memanjang ke arah sana. Apakah ini dulunya memang pagar keliling dari Keraton Macan Putih, yang itu nanti perlu diteliti lebih lanjut, karena ini saya tidak bisa menyimpulkan ya. Ini masih banyak sekali pecahan-pecahan batu bata. Jadi ini kesini saya hanya membuktikan teman-teman, hanya ingin tahu kalau dulu di sini itu adalah keraton, maka setidaknya itu harusnya ada bekas-bekas, entah itu tembok, pondasi bangunan dari keraton itu. Karena keraton zaman dulu kan megah-megah, apalagi kerajaan Blambangan itu merupakan satu kerajaan yang cukup besar gitu ya. Nah, ini masih ada sampai sini. Bahkan di sini juga ditemukan banyak sekali pecahan-pecahan batu bata sampai sini ya teman-teman. Ini juga sampai ke sana. Ini banyak sekali pecahan-pecahan batu bata yang ukurannya juga sangat besar. Ini juga ya masih kelihatan semua. Ini mungkin kalau diekskavasi, dibuka, akan ketemu ini dulunya apa. Apakah ini memang tembok, pagar, bentengnya, ataupun ini tembok suatu bangunan gitu ya. Kalau dari batanya memang kelihatan ini bukan bata zaman modern ya, tapi bata zaman dulu, karena gede-gede sekali, besar sekali. Banyak sekali di sini temukan ya, di bawah situ sampai ke barat situ ya. Nah, baik teman-teman semua, itu tadi penelusuran saya di daerah Desa Macan Putih dan Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menelusuri jejak dari Keraton Prabu Tawangalun ataupun petilasan dari Kerajaan Blambangan. Kalau masyarakat sini menyebutnya di sini itu adalah daerah pelecutan, atau infonya itu istananya itu langsung lenyap semalam. Tapi secara keilmuan, secara fisik bisa jadi memang di sini dulu keratonnya, karena
bencana alam ya, ataupun memang sengaja dipindah dan sebagainya. Kalau cara logikanya seperti itu bisa jadi ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari adanya video ini mungkin dari pihak-pihak terkait bisa melakukan studi lebih lanjut, karena ini termasuk salah satu peninggalan yang sangat penting, karena ini juga sebagai bukti kalau dulu kerajaan Blambangan itu memang ada sebenarnya, cuma belum dimaksimalkan untuk pengungkapannya begitu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube saya. Kita ketemu lagi di info berikutnya terkait playlist jalan-jalan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.